Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, terima kasih karena telah memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Ya. Sebenarnya hari ini Bapak Kepala Sekolah harusnya ada, karena beliau juga sudah menyiapkan tempoh hari, tapi karena bertepatan dengan dua kegiatan lain, ada kegiatan persiapan study tour di lab IPA dan ada sosialisasi hukum di musola yang dilaksanakan oleh mahasiswa IAIN Parepare. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat, saya langsung saja menyampaikan bahwa ini saya berdiri di depan ibu bapak semua bukan sebagai narasumber, tapi hanya sekedar berbagi praktik baik dan pengalaman serta apa yang pernah kami pelajari pada pendidikan guru penggerak. Semoga hal baik yang kami dapatkan bisa diimplementasikan di sekolah yang kita cintai ini, insyaallah. Ya, ibu bapak, nanti di perjalanan kegiatan kita hari ini mungkin kita banyak berdiskusi saja, saling tanya jawab, saling berbagi, dan ya tidak perlu terlalu serius. Ya, ibu bapak, perkenalkan, ya walaupun saya sudah dikenal semua, tapi ya masih ada dua orang pendamping saya, Pak Markus Era, seorang pengawas yang hebat dari Tanah Toraja sebagai fasilitator, dan Ibu Hajaryati sebagai pengajar praktik yang sekarang bertugas di SMP Negeri 2. Dan saya sendiri, Arifudin, yang juga selaku guru matematika di sekolah ini. Ibu bapak yang saya hormati, ya, budaya positif di sekolah intinya ada 7. Ya, ini 7, tapi tidak mutlak bahwa harus 7, bisa lebih, bahkan ya disesuaikan dengan ya kondisi di sekolah. Tapi kalau ini dijalankan, insya Allah kita bisa jadi sekolah yang lebih bagus dari yang lalu-lalu, dan ke depan ya kita bisa juga jadi sekolah penggerak, tidak menutup kemungkinan ibu bapak. Apa itu? Yang pertama adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, nanti semua ada penjelasannya. Kemudian apa kebutuhan dasar manusia? Kenapa ini penting? Ya, karena kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak didik kita. Ya, diantara itu mereka butuh kasih sayang. Ya, banyak siswa kita yang haus kasih sayang di rumahnya, sehingga datang ke sekolah dalam keadaan tidak baik-baik saja, tiba di sekolah dapat lagi gertakan dan sebagainya. Itu yang perlu kita kaji. Kemudian motivasi perilaku manusia ini yang nampak di sekolah kita yang negatif itu, yang sedikit itu ibarat gunung es. Ya, yang muncul ke permukaan itu hanya sedikit. Sebenarnya banyak faktor yang melatar belakangi sehingga ada perilaku-perilaku yang muncul, baik itu positif maupun perilaku yang negatif. Kemudian tadi sudah kita menonton juga video tentang posisi kontrol seorang guru, ada 5. Mudah-mudahan masih ingat. Yang pertama yang perlu dihindari sebenarnya adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Masih di bawah. Harusnya tadi dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Ada yang bertanya kepada kami, kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas atau sekolah? Bukan harus, tapi ini adalah pengejawantahan dari tata tertib dan aturan yang ada di sekolah. Bedanya peraturan dan keyakinan ibu bapak adalah kalau peraturan itu sudah ada baru siswa masuk, dan mereka harus tanda tangan, mereka tidak dilibatkan di dalamnya. Nah, kalau keyakinan, kita sama-sama dengan siswa membangun sebuah keyakinan dan diharapkan ada tanggung jawab yang muncul. Ya, itu yang diharapkan sehingga mereka merasa lebih merdeka dan merasa lebih dilibatkan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang pernah juga saya bahas di pendampingan individu kemarin. Oke, ibu bapak, sebelum kita memulai
kegiatan kita hari ini seperti biasa di kegiatan guru penggerak dan bisa juga kita mulai dilakukan di sekolah adalah ice breaking. Ice breaking ini sebentar kita berdiri berpasangan. Berpasangan, satu orang sebagai A, satu orang sebagai B. Yang sebagai A itu mengepalkan tangannya dan membayangkan bahwa apa yang dikepal itu adalah sebuah barang yang berharga. Ya, itu tugasnya si A, mengepal barang itu. Pertahankan sebaik-baiknya. Dan si B itu adalah orang yang mempengaruhi si A untuk membuka dan melepaskan, bahkan bisa memberikan barangnya. Oke, Ibu Bapak, bisa kita lakukan ya? Ya, Ibu Ica pasangan sama Ibu Eni, Ibu Yuli pasangan sama Ibu Andi, Ibu Aji sama ini, yang ini sama Ibu Aji Adawiyah, Ibu Aji Musneda dengan Ibu Fitri Patus. Siapa yang tidak ada pasangannya? Saya sama Ibu Fitri. Ya, Patus kalau begitu dengan Pak ini. Adik-adik, ayo coba dorong ini. Dengan siapa? Kalau Alif dengan Bapak Rama, oke lah. Pasangan, karena kita ganjil apa boleh buat, ada yang tidak ada pasangannya. Nah, bagaimana si dia mempengaruhi temannya? Boleh digelek, boleh dipaksa, boleh dicambuk, boleh dirayu, boleh dibujuk. Nah, kita lihat dalam waktu 3 menit apakah ada yang mau melepas. Kita mulai ya. Oke, bisa ya? Oke, bisa mulai. Atau Ibu Fitri tidak ada pasangannya, Pak Asmar sama ya Ibu Fitri merekam. Oke, cari pasangan dulu. Cari pasangan. Ya. Oke, kita cari pasangan dulu. 1, 2. Oke. Oke. Ada satu orang yang tidak ada pasangan. Satu dua tangan. Ah, tidak bisa, harus 2. Harus 2 karena jangan biar bisa satu orang, nggak usah ada pasangannya. Ya, Pak Asmar mau jadi penonton atau Pak Asmar dengan Fitri juga boleh. Oke, kita mulai ya. Sekali lagi cluenya adalah satu orang sebagai A, satu orang sebagai B. Dengan panennya kita nih baku atur. Oke, si A itu menganggap bahwa di tangannya ada benda paling berharga yang dia miliki. Ya, si D itu tugasnya adalah merayu, membujuk, memukul atau menggeleng atau apapun supaya si A itu mau melepaskan dan memberikan. Ya, boleh. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan Ibu Bapak. 1, 2, 3. Sama siap. Boleh dipaksa dibuka, boleh dirayu. Ya. Ada yang bisa ya? Ada yang bisa? Oke, kita mulai. Patus berhasil, ada yang berhasil? Tidak ada ya? Oke. Ada yang berhasil ya? Oke, sudah. Karena saya sudah cukup ya? Oke. Terima kasih kerjasamanya Ibu Bapak. Tolong silakan duduk kembali. Nah, kira-kira Ibu Bapak, adakah yang bisa memberikan apa kira-kira makna dari kegiatan yang kita lakukan ini? Sama dengan siswa kita, setiap kegiatan yang kita lakukan, siapa tahu ada makna di balik itu. Yang pertama ternyata Ibu Adhika, silakan Ibu Adhika. Ya. Buat roti kalau Ya, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya melalui SPM tadi kaitannya dengan posisi kita sebagai guru terhadap peserta didik, bahwa betapa sulitnya untuk menumbuhkan rasa kesadaran kepada peserta didik dalam hal ini, memberikan motivasi agar peserta didik itu bisa beralih dari perilaku-perilaku negatif ke perilaku yang positif sesuai dengan harapan kita yang berdasarkan tanda tertib yang telah ada di sekolah kita. Demikianlah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih atas jawaban yang sangat mengena dari Ibu Haji Kasmiati. Siapa tahu ada dari Bapak Ibu lagi yang lain yang ingin memberikan tanggapan atau informasi tentang hikmah dari apa yang kita lakukan ini, Ibu Bapak. Oke. Oh ya, silakan Pak. Jangan tadi begitu. Oh, Di depan kan. Kalau di pikiran saya, Ya. jika seseorang merasa sesuatu yang dia miliki itu sangat berharga, pasti akan sulit tidak melepaskan begitu saja. Ya. Jadi intinya di sini jangan sampai anak-anak merasa, intinya di sini tugas kita dulu, jangan sampai anak-anak merasa prinsipnya itu betul padahal salah. Nah, di sini kita harus punya kekuatan untuk membetulkannya. Yang kedua, tentu kita sebagai pihak yang menghendaki barang tersebut tadi harus berusaha keras sekeras mungkin bagaimana menyentuh hatinya. Jadi kunci kekuatan pada prinsipnya di sini adalah hatinya. Kalau perlu dijanji walaupun janji palsu. Terima kasih. Tadi ya, mau dikasih uang. Ya. Kita beri aplaus untuk jawaban. Betul sekali Ibu Bapak. Oh iya, silakan Pak. Oke, silakan. Terima kasih. Menyentuh hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya merasakan ilustrasi tadi, A ini adalah guru. Kalau boleh saya gambarkan seperti ini, B ini adalah siswa. B ini adalah siswa yang bermasalah. Ada masalah yang susah dipecahkan oleh guru. Tetapi si guru ini susah sekali untuk membuka pikirannya ini anak-anak. Ya. Nah, jadi di sini guru memang di sini perlu mencari suatu cara yang tepat bagaimana anak-anak ini bisa terbuka. Dibuka dulu pikirannya, baru dimasuki, baru dicari solusi terhadap permasalahan yang dialami. Saya tertarik di sini tadi. Saya tadi susah sekali dibuka. Saya dikasih uang 5.000, saya minta tambah lagi. Karena saya masih belum merasa cukup. Mungkin begitulah anak-anak kita, Pak. Karena misalnya ada tadi di sini yang menarik, perilaku seorang guru terhadap siswa itu harus lembut tapi menyalahkan. Ini yang susah. Ini yang susah menurut saya. Bagaimana cara kita menyalahkan anak-anak tapi kita tetap lembut, sopan santun kepada anak tersebut. Nah, inilah posisinya B tadi. Mungkin setiap hari bermasalah, menjengkelkan. Seorang guru ingin menyelesaikan masalahnya, akan tetapi ini anak tidak mau membuka masalahnya. Jadi ini tanggung jawab kita, bagaimana kita memperlakukan anak yang bermasalah sehingga anak-anak ini bisa terbuka, sehingga kita bisa memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak tersebut. Karena saya yakin masalahnya bukan hanya di sekolah, di rumah, di lingkungannya, dan seterusnya. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk jawaban. Tepuk tangan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bagus kali ini kita perlu tanggapi bahwa ini suatu permasalahan yang besar bagi kita. Ya, kalau kita lihat ya bahwa di grup A atau si A ini tugasnya mengepalkan, mengepalkan itu hatinya yang dibuka, hatinya yang dibuka untuk memberikan satu jawaban yang pasti. Karena berbagai macam cara yang dilakukan oleh bapak guru, ibu guru, ya, menunjuknya, ya, pokoknya berbagai macam lah, ya, sehingga apakah dia memarahi, apakah dia menggoda atau mengeluh dan sebagainya, belum bisa terbuka hatinya, ya. Makanya itu kita bagaimana caranya kita merangsang
ya, supaya siswa ini bisa belajar penuh dengan perhatian. Maka itu sebelum mengajar kita perlu berikan motivasi dulu, ya. Misalnya salah satu contoh yang sering saya lakukan itu sebelum mulai, ya, bukan bagaimana keadaan siswa, oke Pak, ya. Ini kadang-kadang menjawab siswa, oke Pak, oke. Yang sekarang ada masalahnya nggak? Ya, itu saya tanya, ada masalahnya nggak? Nggak ada Pak. Pasti ibu punya masalah. Kenapa modelnya seperti itu? Ya, nggak ada Pak. Ini belum terbuka. Jadi inilah salah satu motivasi kita. Bukan hanya untuk mengajar toh saja. Ya. Kalau hanya mengajar saya, boleh. Pokoknya cara aja selesai. Aman, keluar gurunya. Selesai. Ya kan gitu. Ya, tetapi yang menjadi masalah sentuhan kita kepada anak kita gimana? Ya, bukan emosinya yang kita keluarkan, bukan ini, ya, bukan karena saya ini, tapi ini yang perlu. Ya. Jadi jangan ini salah satu contoh ya. Contoh yang paling itu bagi saya. Ya. Guru sesama guru kita saling menghargai. Contoh ini, kalau Anda tidak saling menghargai, semua siswa pun juga tidak menghargai kita. Ini salah satu contoh. Ya. Tapi kalau kita hargai, insya Allah jangan ngomong di hadapan orang banyak. Bu, bisa barangkali masuk di kelas. Kan gitu. Jangan bukan orang. Ya. Itu paling yang dibenci, itu yang dibenci. Jadi ini harapan saya. Jadi ini sebenarnya cara membuka tangga bukan itu ya. Sebenarnya bukan itu, tapi ini menyangkut masalah perilaku siswa. Ya. Yang perlu dicari oleh siswa. Gitu. Saya cukup itu penyampaian saya. Wabillahi taufiq ya. Terima kasih Ibu Bapak atas jawaban yang sangat mengesankan. Ya, ternyata bahwa memang kita sepemikiran semua ini menyangkut teori kontrol dalam pembelajaran. Jadi mau si A jadi guru atau mau si B jadi guru, namanya interaksi antar manusia itu selalu ada yang posisi kontrol ini. Ya, ternyata tadi bisa kita simpulkan bahwa dari beberapa ada yang melakukan kekerasan, pemaksaan, ya, dan semua hanya ada satu yang bisa membuka diri, sama dengan anak diri kita. Dipaksa bagaimanapun, kalau bukan tumbuh dari dalam dirinya, tidak akan membuka diri dan tidak akan mengikuti aturan yang ada di sekolah. Ya, oke, Ibu Bapak, beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut dulu ya Bapak Ibu, karena ini agak panjang. Nah, ini lagi tentang posisi kontrol tadi. Ya, tentang ini masih lanjutan dari si A si B. Ada beberapa miskonsepsi atau salah pemahaman antara kita sekarang dengan siswa. Ya, kita terkadang menganggap bahwa hanya guru yang mampu mengontrol murid. Ya. Padahal sebenarnya kontrol itu ada pada diri pribadi siswa. Tugas kita adalah menyentuh seperti yang dibilang tadi Pak Asmar dan Pak Ali, bahwa kita harus menyentuh hatinya. Ya. Yang kedua, bahwa penguatan positif itu selalu efektif dan bermanfaat. Tidak. Ternyata berdasarkan penemuan, tidak selamanya pemberian penghargaan, pemberian hadiah, motivasi yang positif itu selamanya berdampak bagus. Karena penelitian membuktikan bahwa ada orang yang selalu diberi motivasi, diberi ganjaran kalau dia benar, ketika tidak diberi ganjaran atau imbalan dari apa yang dia lakukan, tidak mau lagi dia lakukan. Sehingga muncul sebuah tulisan, ya bisa nanti saya bagikan, ada tulisannya mengatakan bahwa dihukum dengan ganjaran. Ya. Selanjutnya, kita juga menganggap bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu akan menguatkan karakter siswa. Ternyata kelihatan tadi, kalau selalu siswa disalahkan, dia akan tertanam dalam alam bawah sadarnya, bilang, oh salah memang, oh saya ini orang tidak bermanfaat. Nah ini yang bahaya dalam jangka panjang. Kalau mereka menganggap dirinya, saya ini tidak ada baikku, tidak ada manfaatku. Padahal semua kita jenius, semua kita punya manfaat. Ya.
Semua kita punya hal-hal baik dalam diri. Sisa tugas kita guru menurut Ki Hajar Dewantara adalah menebalkan laku yang positif itu. Ya, itu ya. Yang kemudian yang kedua sama dengan yang terakhir, sama dengan yang pertama tadi, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang perlu mulai dikikis dengan pendidikan zaman now. Beda zaman-zaman kita dulu dan zaman kami setelah beribu bapak, pasti dipaksa-paksa. Ternyata anak-anak sekarang Pak tidak suka dipaksa. Iya. Tidak sesuai saja dengan apa yang ada dalam hatinya, keluar kata-kata kotor Pak. Anjing apa semua, sampai keluar bahasa-bahasa alat kemaluan. Iya, pengaruh itu. Berikut, ya, ini karena banyak slide-nya ini Bapak. Kenapa tidak muncul ini? Waduh, kenapa dia hilang? Oke, saya lanjut saja. Masih ada sebenarnya tentang teori kontrol ini. Saya tidak salah sebut ya? Teori kontrol, ya? Ya. Dari ya, disiplin positif. Nah, kita berangkat dari definisi disiplin. Ibu bapak, kita terperangkap selama ini di pikiran kita, kalau ada kata disiplin itu menyangkut keterpaksaan. Ya, harus menghukum diri. Ada orang yang tidak senang datang cepat, tapi karena aturan mengharuskan kata disiplin harus tepat waktu, kita menghukum diri harus tepat waktu. Ya, motivasinya dari luar. Padahal sebenarnya disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Ya, mengacu pada disiplin diri. Ya, ini untuk menguatkan tanggung jawab terhadap apa yang diyakini, nilai-nilai apa yang diyakini benar, itu yang dilakukan. Ya, salah satu penerapan disiplin positif itu adalah tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran. Ini yang utama. Ya, walaupun disiplin yang kita ciptakan baik itu di sekolah, kita harapkan kesadarannya. Memang awalnya mungkin motivasinya dari aturan yang ada di sekolah, tapi kita harapkan itu bertumbuh dari dalam diri. Sama dengan ilustrasinya orang pakai helm Pak. Awalnya kita dipaksa, malah dulu bapak mungkin ada yang pelaku demo dulu Pak. Demo tahun 90 waktu saya kelas 4 SD. Sampai ada keluarga saya yang harus dijahit perutnya Pak waktu itu. Ya. Ya. Ya, orang awalnya pakai helm Pak karena ada aturan, dipaksa sama aturan yang dibuat oleh polisi. Berarti motivasinya dari luar. Ya, akhirnya karena kebiasaan takut ditilang dan sebagainya, sekarang ini mungkin kita semua sama, kecuali mungkin yang masih muda-muda, biar mau pergi beli garam Pak di luar, asal naik motor pasti mau pakai helm. Ya, karena muncul dengan sendirinya. Ya, kita harapkan juga begitu dengan anak didik kita. Nah, ini yang penting dibawa. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri ini artinya ya muncul dari dalam dirinya untuk berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu yang dimaksud itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik di sini dan baik di tempat lain. Ya, hal-hal baik yang ada kan juga hal yang baik menurut kita tapi bisa jadi tidak baik menurut orang lain. Ya, sehingga tumbuh motivasi dari dalam dirinya atau motivasi intrinsipnya ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak Pak. Kalau di teori banyak, ada 6 macam, tapi yang kami diarahkan ini adalah di profil pelajar Pancasila. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu yang kita harapkan di kurikulum sekarang. Ada 6 dimensi yang dinyatakan dalam sebuah lagu Ibu Bapak. Setiap P5 saya masuk kelas itu yang saya nyanyikan, makanya saya hafal. Ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu ada nama. Ya. Karena seringnya dinyanyikan dengan sesuai, akhirnya saya juga ikutan hafal. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang kita harap, padahal sebenarnya masih banyak nilai kebajikan yang lain. Unggul, sopan, santun, dan sebagainya, itu ada di bagian lain. Tapi insya Allah kalau ini kita terapkan di sekolah, insya Allah nilai-nilai kebajikan yang lain juga bisa mengikuti. Ya, oke.
ibu bapak, nah ini juga yang penting, mempengaruhi perilaku orang adalah kebutuhan dasarnya. Sebagai guru, ibu bapak, kita juga harus tahu apa-apa kebutuhan dasar manusia itu. Ya, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini menyangkut makanan dan sebagainya, keamanan dan tempat tinggal. Jadi kita juga harus perhatikan, Pak. Terkadang di kelas ada siswa yang tidak memperhatikan kita mengajar, bahkan kita sampai marah-marah karena memang kurang lapar. Terus terang ibu bapak, di hari Kamis setiap saya mengajar di 10.3 cerdas 3, kelas yang dianggap paling tidak bagus, saya sisihkan waktu minimal 10 menit untuk makan. Iya. Apa boleh buat, karena kalau saya cas langsung mengajar, tidak ada yang bisa menerima materi. Jadi setiap hari Kamis itu kalau saya masuk pasti saya suruh dulu makan. Di jam terakhir Pak, matematika lagi. 7, 8, 9, 10. Ya, berikut ini yang utama. Ya, rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Siswa kita, ibu bapak, kepada anak-anak prajabatan juga selalu saya ingatkan bahwa sebagian besar anak didik kita yang datang ke sini dalam keadaan tidak baik-baik saja, baik dari segi finansial, keluarga dan sebagainya. Mereka butuh untuk disayangi. Kalau di sekolah dia tidak disayangi ibu bapak dan teman-teman sekalian, pasti dia akan cari tempat dia merasa disayangi. Akhirnya timbullah perilaku-perilaku yang negatif. Buat apa saya masuk matematika? Tukang marah di gurunya. Lebih pergi ke lompat pagar, pika merokok di sana, ada temanku engkau pika merokok. Itu karena mereka diterima di sana. Akhirnya muncullah pergaulan-pergaulan yang negatif. Ya, berikut kebutuhan dasar. Ya, ini bisa juga dikaitkan dengan siswa dan kita ya, tentang penguasaan. Ya, ini ya biasakan ada siswa kita yang walaupun sudah ada ketua kelasnya, dia sok-sok mengatur dalam kelas. Ya, kita harus pahami bahwa memang ada itu di setiap individu. Ya, tidak apa-apa, mungkin saya sebut saja merek ini Bapak Ibu. Di kelas awalnya Bu Anti, ada siswa itu yang sok kuasa. Di setiap persoalan ada dia. Selalu cari tahu, ada di ketua kelasnya, dia lagi yang mengatur dalam kelas. Jadi kita harus pahami memang ada anak yang begitu. Berikut, mereka juga butuh kebebasan. Kebebasan dalam artian tidak bebas sebebas-bebasnya. Arahnya merdeka belajar ibu bapak, merdeka mengajar, bukan tentang kebebasan perilaku. Tolong bisa disosialisasikan kepada anak didik kita bahwa yang diharapkan merdeka itu adalah bukan perilakunya. Kapan perilakunya Pak? Bisa jadi anarkis anak siswa anak didik kita. Yang dibutuhkan adalah pikirannya yang bebas, tidak merasa terbebani, sehingga mereka terlibat dalam merancang pembelajarannya, mereka terlibat dalam pembelajaran, dan mereka sendiri yang memutuskan dia harus bikin apa dalam kelas. Sama dengan capaian yang ingin dicapai. Ya. Jadi tidak bisa kita paksakan itu. Selanjutnya, ya sama. Ya, bisa kita lihat butuh kesenangan. Anak-anak kita senang bermain walaupun jam 12 masih ada saja yang main basket. Tapi coba Pak, jam 12 kita ajari matematika, bilang Pak ada ice breaking. Ya. 2 minggu lalu Pak, di kelas 10 cerdas 1, saya masuk ice breaking 1 kali, ketagihan sampai selesai jam mengajar saya, ice breaking terus. Tidak mau belajar. Tapi kalau saya suruh main basket jam 2 pun dia mau. Ya, karena memang mereka ingin bermain, ingin tertawa, ingin senang-senang. Jadi harapannya ke depan kita menciptakan sekolah itu yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak didik kita, dan juga terutama guru-gurunya. Apa artinya siswa kita aman, buat dia senang, tapi guru-gurunya tidak senang. Ya, oke, kita lanjut lagi, ibu bapak. Ya, ini motivasi perilaku manusia itu terbagi 2 garis besarnya. Yang pertama dari luar, ekstrinsik, dan motivasi intrinsik. Yang kita harapkan ya adalah motivasi intrinsik yang tumbuh. Kalau motivasi ekstrinsik itu biasanya tujuannya adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kau datang cepat? Dihukum kalau lambat. Kenapa kau tidak pernah terlambat matematika? Kapacala-cala gurunya kau terlambat. Ya itu motivasinya. Tapi walaupun begitu tidak apa-apa. Sebenarnya tidak keliru. Tapi tidak bisa berlaku jangka panjang. Sebab kalau ada guru yang dia dapat tidak apa-apa dia terlambat,
dia akan terlambat pada saat itu. Ataukah ini tadi yang saya bilang, tidak selamanya imbalan itu atau penghargaan atau reward itu berdampak baik, sehingga ada tulisan yang menyatakan itu dihukum oleh penghargaan. Kenapa kau selesaikan tugasmu tepat waktu? Kalau benar semua dan tepat waktu, nah kasih pulpen Pak Ari. Ya, biasa saya lakukan begitu. Saya di Semuncer sempat ada cowok itu satu namanya Alwi, di belakangnya suruh itu duduk, ada bisa matematika. Pada saat dia pintar dia sendiri, dan saya kasih dia pulpen 1 dos. Nah, akhirnya kalau tidak aku kasih dia pulpen, Pak ada gak hadiahnya? Aduh, ini juga yang bahaya. Karena ke depan dia akan berharap itu lagi, Pak. Hadiah apa lagi? Masa pulpen terus? Ya dikasih lagi uang, masa segini? Dan dasar kita manusia kan biasa tidak senang, tidak tahu bersyukur, tidak besar rasa syukurnya. Ya, oke. Yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik ini. Ya, ini motivasinya karena dia muncul dari dalam dirinya, berarti dia menghargai diri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa kamu lakukan ini? Ya karena memang saya suka ini. Saya melakukan ini karena saya senang. Sebagai wujud saya bertanggung jawab bahwa saya melakukan ini. Ada beberapa siswa kita yang begitu, Ibu Bapak. Jadi tidak selamanya juga siswa kita buruk semua. Tidak. Ada tonji mutiara. Di tengah lumpur itu akan ada mutiara yang berkilau terus terang. Ya, seperti saya sebut saja ya. Anak walinya lagi wanti Juwita. Seburuk apapun kondisi dalam kelas itu, ada Juwita yang selalu berkilau. Iya, ada Juwita. Ya. Dia pintar, dia tidak jelek orangnya, sabar, tepat waktu, tidak pernah, pokoknya tidak ada hal negatif yang pernah ditemukan pada dirinya. Ya, kalau saya lihat Juwita, saya ingat Dewi Samutri. Ya, itu jadi tidak semua juga hal-hal negatif di sini. Ada tonji mutiara-mutiara yang mudah-mudahan berkilau di masa yang akan datang. Ya, ini Ibu Bapak, kita lanjut lagi. Nah, ini yang ada selebaran saya bagikan itu saya perintah. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kalau dia di hukuman masih pada tahap identitas gagal. Kenapa? Karena ada banyak hal negatif yang mengikuti itu. Ya, kalau dia sudah pada tahap konsekuensi, Ibu Bapak, walaupun motivasinya dari luar dan tidak berlaku lama, tapi sudah mengarah ke hal-hal yang baik. Ya, contoh konsekuensi. Nah, tidak mau panjang rambutnya karena takut dicek Pak, dicuri kalau bahasa kami orang Duri, dicek Pak kalau bahasa di sini. Ya, akhirnya ya, dia ikut aturan. Akhirnya sekarang Pak terserah saya bangga keluar Ibu Bapak. Kalau keluar saya bilang, kalau ada siswa tidak panjang rambutnya pasti SMA 3. 98% saya yakini itu. Lebih bagus rambutnya ini siswa kita Pak dibanding siswa SMA 1. Ya. Cuman ya dalam pelaksanaannya mungkin perlu dikaji ulang itu karena menimbulkan trauma dan ketakutan bahkan perlawanan dari siswa. Ya. Di TikTok terus terang saja Ibu Bapak hampir 1 tahun terakhir ini saya juga sudah mulai buka TikTok. Di TikTok itu ada sekolah yang mendatangkan kapsalon ke sekolahnya. Lalu dijejer itu anak-anak. Silakan. Pilih model asal sesuai kata tertib. Itu bisa kita lakukan. Ya. Ya persoalan dananya lagi. Tapi yang salah. Ke depan supaya anak-anak tidak merasa terbebani untuk melakukan ini kan sekarang Pak terserah saja, mohon maaf kalau ada Pak Raul dengar. Baru langkah kakinya Pak Raul Pak berkeliaran itu anak teriak, lari, ada Pak Raul. Bahkan ada yang sampai melawan, Pak tidak mau saya di. Bahkan ada wali saya. Nanti saya potong sendiri. Itu kan yang kita hindari yang begitu. Ya. Jadi perbedaannya itu kemudian kalau restitusi itu kita libatkan siswa di dalamnya. Kita libatkan siswa bisa di sini. Kita libatkan siswa sehingga dia bisa memperbaiki kesalahan dan dia bisa bertanggung jawab. Tapi terus terang Ibu Bapak ini agak repot kalau kita ya mulai keadaan sekarang langsung kita menuju ke restitusi. Kita buatkan dulu pelan-pelan. Dan intinya adalah sama-sama kita semua berbuat. Pelan-pelan saja, pelan-pelan.
kita mulai mengurangi, kayak saya terus terang mulai dikurangi itu yang meninju-ninju, menyubit-nyubit, mulai dari campak-campak dulu. Kalau sudah mulai dekat, salah lagi yang menghindar dan sebagainya, sehingga anak-anak kita merasa lebih disayangi. Ya, yang perlu kita mulai berubah adalah pola pikir kita, mindset kita dalam menangani anak didik. Kalau zamannya Al-Fajri kelas 10, Bapak Ibu, terlambat 2 kali di mata pelajaran saya, WC masjid bagianmu. Ya, hari ini saya tidak lakukan lagi. Kalau mau lakukan silakan, kita sepakat saja. Kalau tidak ya perbaiki dirimu. Ya, kalau tidak ya kita cari lagi jalan lain. Ya, yang menjebak selama ini ibu bapak dengan pendidikan zamannya kita dengan zamannya anak sekarang adalah kata efek jerak. Kita ingin sekali anak kita berubah frontal. Sementara kita tidak sadari Bapak Ibu, kita bisa sebaik ini sekarang adalah melalui proses yang panjang sekali. Tidak langsung berubah. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, tugasnya kita sekarang ini yang mengubah itu pelan-pelan. Oke lah, misalnya Al-Fajri yang selalu biar Tuhannya dia bohongin, tapi dia sudah berani tampil jadi pemimpin upacara. Harusnya kita kasih penghargaan itu. Bagus. Dan itu sudah dilakukan sama Pasman. Ya, artinya mereka yang selama ini dicap negatif, ada sisi positifnya. Dan itu yang harus kita apresiasi ibu bapak supaya mereka lebih merasa disayangi. Walaupun belakangan ada lagi masalahnya, tapi ya itulah tugas kita guru memang begitu. Kita bukan apa ya, dokter yang tiba-tiba memberi resep, dimakan obatnya sembuh. Dokter pun ada yang malpraktek, apalagi kita guru. Saya baru menyadari ini, ibu bapak, bahwa saya bisa sebaik yang sekarang ini karena melalui proses yang panjang. Sama dengan siswa kita. Tugas kita adalah menuntun mereka menebalkan laku yang positif itu. Karena semua kita punya potensi negatif, punya potensi positif. Tergantung bagaimana lingkungan kita. Nah, diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara, kita punya bibit padi sama. Ya. Kondisi lahan mungkin berbeda ataupun sama, tapi perlakuannya berbeda, hasilnya pasti berbeda. Ya, sama dengan siswa kita. Ya. Padi yang dirawat setiap pagi, dibersihkan dari ilaman, diberi makanan, diberi nutrisi yang baik, akan memberikan hasil yang lebih bagus. Dibanding walaupun dia subur tapi dibiarkan rumputnya, ya, hasilnya juga tidak baik. Ya, itu ya ibu bapak bisa dibaca-baca sendiri tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada tadi lembaran yang saya bagikan, ada banyak itu ke bawah ibu bapak, dan kita bisa mulai berefleksi diri bahwa ya saya di posisi apa sekarang. Nah, kalau sudah dibaca ada 10 pertanyaan, bukan 10 ternyata 7 pertanyaan. Saya ingin kita semua terlibat. Ya, kita semua terlibat ya, karena mungkin tidak banyak jawabannya, hanya memilih ini konsekuensi atau hukuman. Ibu bapak boleh tulis saja di 2 kertas ini. Ya. Saya bagikan dulu ya, masing-masing mendapatkan 2. Satu ping. Oke, silakan. Satu ping. Iya, silakan. Hijau ke ini, kuning. Atau ada yang tak tahu, buat bagikan di sana. Tugas kita. Bagi masing-masing dapat 2 warna ya. Ya, masing-masing dapat 2 warna. Nah, nanti saya baca. Berarti sudah kecil keluar. Oh. Ini bisa cari, ternyata murah sekali harganya, 5.500. Wajib, siapa tahu untuk tempel-tempel. Ya. Jadi kita sepakat dulu warna apa untuk hukuman, warna apa untuk konsekuensi. Ya, ini bukan untuk memuji Bapak Ibu ya, bukan. Ini hanya untuk menyamakan pemahaman tentang apa itu konsekuensi dan apa itu hukuman. Karena di sini tidak ada restitusi. Sudah semua? Hukuman warna pink. Oke.
konsekuensi warna kuning. Kuning atau hijau ini? Oh ya. Oke, yang pertama, cukup dinaikkan saja. Untuk pertanyaan pertama, boleh tulis saja di kertas itu bahwa merah itu adalah hukuman, hijau itu kuning itu adalah konsekuensi. Ya, tadi ada saya bagikan itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Oke, teman-teman yang dari KKN bisa juga ikut terlibat. Yang pertama, kita baca dulu ya. Yang tidak sempat baca saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini ceritanya disuruh menulis 100 kali di bukunya. Pernah ada yang dapat begini. Saya sendiri pernah menulis 3 halaman. Tidak mengerjakan PR. Pertanyaannya, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Ibu Bapak, tadi kita bilang hukuman apa dasarnya? Ingat, hukuman itu tidak melibatkan siswa di dalamnya dan menyangkut perasaan yang terlukai. Perasaan si korban yang terlukai. Sudah nyala? Sabar ya, ini karena atau sebentar, kita tunggu dulu. Tidak mau. Sudah nyala, Mas? Kenapa enggak? Kita lakukan, kita anggap bahwa itu bukan hukuman. Sementara ya, sebenarnya itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Ya, ada yang mau jawab konsekuensi? Ya. Oke, kalau ini bukan dilakukan oleh guru penjas, maka itu adalah hukuman. Kalau guru penjas karena dia menyangkut kegiatan fisik yang pemanasan boleh sebagai konsekuensi. Oke, dia adalah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Berarti sudah mulai paham. Sudah mulai. Ya, ini bukan dianggap sebagai hukuman ya. Sama dengan yang dilakukan Erik kemarin ke Albert. Itu bukan hukuman pada saat dia mengganti baju yang robek. Bukan. Itu adalah konsekuensi. Ya. Oke, yang kedua. Berikutnya. Keempat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau menjawab kenapa dia memilih konsekuensi? Jadi, ya, push up itu adalah hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Oke, terima kasih. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, di sini mulai. Kalau tidak terjadi perbedaan pendapat, saya yakin bocor soal. Siapa yang bilang hukuman? Siapa yang bilang konsekuensi? Angkat tangan. Intinya Bapak Ibu, hukuman bisa menimbulkan perasaan dendam. Kira-kira malu tidak siswa kita? Malu. Ya, walaupun itu ada di aturan. Jadi itu bukan konsekuensi. Walaupun aturan mengatakan harus pakai sepatu hitam. Iya, boleh. Jadi hati-hati dengan hukuman karena hukuman bisa menimbulkan trauma, bisa menimbulkan dendam dan melukai perasaan. Ya, itu ya. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, betul. Hukuman. Ya. Berapa benar, berapa salah? Selesai tidak selesai dikumpul. Ya, terima kasih partisipasinya Ibu Bapak. Kita beri. Ya, jadi Ibu Bapak yang pertama
mencatat tidak dilihat orang lain. Tidak perlu dia malu. Tapi keliling di sini bukan jam pelajaran orang. Iya, malu. Kita lanjut. Nah, ini tadi sudah 5 posisi kontrol. Wah, ini karena tidak bisa. Nanti itu tidak bisa apa ya? Tidak bisa 5 warna. Saya hanya menyiapkan 2 warna. Nanti ada masalah. Tadi kan juga sudah dinonton videonya ya tentang sinaren yang selalu terlambat. Nanti juga ada contoh kasus tentang siswa yang melanggar pada saat upacara. Coba lihat dulu. Saya ulangi ya. Urutannya lobet. Urutan posisi kontrol guru itu ada 5, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ke depan, kalau sekolah kita sudah mulai menjadi sekolah penggerak yang kita idam-idamkan atau sekolah idola, kita harapkan semua gurunya adalah manajer. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan tidak menyalahkan ini yang 3-4 di bawah. Karena itu selalu dilalui, ya. Karena ada juga siswa kita yang dihukum baru mau. Ya, ada. Tapi tolong mulai hari ini kita jangan terjebak dengan kata efek jerah. Ya. Supaya dia jerah. Sama dengan kenaikan kelas kok. Ya. Kita tidak kasih naik supaya dia jerah. Pertanyaannya sekarang, apa dampaknya yang tidak naik kelas itu? Berapa banyak siswa kita yang tinggal kelas? Di antaranya berapa yang berani dan mau mengulang? Dulu lebih 40 yang tinggal. Ada yang waktu 19, hanya Ulber yang tersisa. Nah, pertanyaannya lagi berikutnya, apakah itu tidak menimbulkan trauma dan rasa malu? Ya, jadi memang kita diajak untuk bergejolak batin seperti itu. Ini tadi sudah ya. Saya langkai saja ini karena sudah. Nah, ini tentang 5 posisi kontrol guru. Contohnya ada kasus ini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita berposisi sebagai penghukum, sama dengan guru saya waktu SMA, kalau saya terlambat, hormat pengaruh matahari selama 2 jam pelajaran, pernah saya pingsan ibu bapak. Saya ingat sampai hari ini dan saya dendam sama guru saya. Ya, iya betul. Saya dendam, tapi dendam saya adalah dendam yang berkelas, bukan datang memukul. Saya harus kembali mengabdi di sekolah itu dan saya akan perintah guru saya. Ya, betul. Si Ucok pasti tahu. Saya lihat waktu TK Pak, jadi saya sebut nama kamunya Patus. Ya. Saya disuruh hormat bendera, saya diinjak. Nah, pas saya pulang, saya harus jadi wakil kepala sekolah, sudah bisa perintah itu. Alhamdulillah, pembalasan tercapai. Ya, dan alhamdulillah beliau mengantar saya ke sini tempoh hari. Oke, sudah. Yang bagaimana kalau kasus yang sama tapi kita berposisi pada pembuat merasa bersalah? Kira-kira kalimatnya begini. Berapa kali saya kasih tahu kok, tapi selalu kok kasih kecewa kak. Kau lagi, terlambat lagi. Ya itu pembuat merasa bersalah. Seperti yang kemarin saya bilang itu di sana. Toh, setiap ada masalah, kau lagi yang pausan. Itu pembuat merasa bersalah itu. Ya, tapi kalau mau direstitusi ke posisi manajer, belum bisa ibarat dua. Belum bisa muncul tanggung jawab, tapi harus pelan-pelan. Ya, itu. Nah, masih ada 3 lagi posisi ibu bapak. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau penghukum disuruh hormat, kalau pembuat rasa bersalah dia bicaranya mungkin dengan nada agak besar sedikit atau bisa lembut, tapi dia merasa dirinya bahwa salah betul kayak ini. Berkali-kali, nah, akhirnya nanti saya ini salah. Ayo, Naomi. Ya, lanjut. Bagaimana kalau teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Ya, dicampak-campak. Ayolah. Ya, tidak ada orang yang tidak pernah bersalah, nah. Tapi ya sudah nih. Terakhir buku ini.
merangkul. Lain kali jangan lagi begitu nak ya. Sering tidak sadar walaupun kita tidak ingin, tapi sering kita lakukan ini, terutama ibu-ibu. Kamu kalau ibu terakhir ini, sebenarnya kita mau posisikan diri sebagai teman karena kita ingin diterima oleh sesuatu. Selanjutnya pemantau. Nah, kamu sudah melanggar batas. Ini ekspresinya menyampaikan ini agak datar, tidak emosi, tidak merasa teman, tidak marah, tapi agak datar. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara pergi mau beli itu atribut, atau besok lengkapi itu atribut. Pasti pernah kita lakukan ini Bapak Ibu. Pernah tahu? Pernah lah. Nah, ke depan kita ingin yang begini. Tapi yang begini ini Ibu Bapak tidak lahir dengan sendirinya. Ada proses panjang di belakangnya. Ya. Apa kamu tahu kesalahanmu? Tidak tahu. Tidak lengkap atribut itu. Bagaimana caranya kau perbaiki itu kesalahanmu? Ya besok saya pergi beli atau nanti pulang sekolah saya pergi beli. Jadi mereka diarahkan untuk bertanggung jawab sendiri. Ya. Ya. Kenapa kau dipanggil berjejer di sini? Apa salahnya? Ya. Gitu ya. Oke, kita mulai lagi. Nah, sekarang waktunya mungkin kita tulis itu kertas. Ingat ya, 5 posisi kontrol. Pertanyaan pertama, kira-kira kalau ada pernyataan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu? Posisi pertama adalah penghukum, posisi kedua pembuat merasa bersalah, posisi ketiga adalah teman, posisi keempat adalah pemantau, posisi keempat kelima adalah kecewa sekali Kak, berapa kali mau kasih kecewa nak? Kira-kira apa? Posisi apa ini? Yang sering ibu anti sampaikan ke anak walinya. Tidak tahu mau apa kau nak? Sudah melakukan semua. Apa maumu? Ada apa? Coba. Oke. Ada yang mau memberi jawaban? Teman-teman dari KKN atau dari mahasiswa PPG? Kalau ada pernyataan begini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia posisi apa, Bu Yul? Merasa bersalah. Oke lah, silakan. Membuat merasa Ibu Yul mau. Oke, Ibu Srianti. Ya. Mau baca hukum ini tak masuk akal. Mohon maaf ini kalau salah. Ya, tidak apa-apa. Kita semua bisa belajar. Ya. Jadi di nomor 2. Ya, membuat merasa bersalah. Kita semua sepakat ya. Saya juga pilihnya itu. Membuat merasa bersalah. Supaya dia tahu salah kayak ini. Oke. Siapa tahu ada juga yang mau menjawab ini? Yang kedua? Memantau. Ada. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Tetap kedua ini. Karena dia akan merasa diri salah kayak itu. Dia tetap. Oke, mahasiswa, ada yang bisa jawab? Nah. Saya lupa, kita beri aplaus tadi sama jawabannya berarti dulu. Ini harusnya diapresiasi. Oke. Nurul yang mana nih? Kadang Nurul. Nah, Nurul yang tidak besar. Ya, silakan. Kesempatannya Pak, saya menjawab di posisi kedua, membuat merasa bersalah karena kita sama saja seperti yang kedua. Yang pertama tadi kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita menjudge itu siswa itu selalu salah melakukan itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang siapa tadi? Oh, Nurul. Oke. Saya tidak hafal namanya bimbingan saya. Orang pembimbing yang berdosa. Kita lanjut. Nah, ini posisi ketiga. Kira-kira apa ini? Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, Ibu Sri, Haji, oke. Terima kasih.
Kalau untuk kasus ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya posisi terakhir sebagai manajer, karena meminta peserta didik untuk mencari solusi apa yang dia lakukan selama ini supaya dia ya lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Oke, betul sekali. Jadi yang kita harapkan adalah muncul kesadaran untuk memperbaiki diri dan timbul rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Masih ada panjang. Ayolah demi Bapak. Nah, ayolah. Ini adalah teman. Oke, kita percepat saja ya, karena agak lama nih rekaman. Selanjutnya apa lagi? Kenapa nama blank? Yang sama, ini letter S. Oh iya. Ya, tentang budaya positif berikutnya. Ini yang baru satu kelas, dua nih kayaknya, dengan kelasku nih kayaknya. Tapi saya mencontek dari kelasnya Ibu Hasna Jafar. Ibu Hasna Jafar itu runut. Ada tata tertib, peraturan, ada kesepakatan, dan ada keyakinan kelas. Itu memang urutannya dari tata tertib ke peraturan, peraturan ke kesepakatan sehingga muncul ke keyakinan. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Nah, ya, kalau peraturan kelas arahnya selalu menjudge, arahnya selalu kalimatnya dilarang, kalimatnya harus selalu negatif. Tapi kalau keyakinan, kalimatnya sudah bersifat positif dan menuntut tanggung jawab. Ya. Jadi muncul motivasi dari dalam diri. Ya. Kalau peraturan dan kesepakatan, biasanya walaupun siswanya terlibat dalam kesepakatan itu dan peraturan itu, tapi motivasinya masih dari luar. Itu perbedaannya. Tapi ada lebih jelas ini. Ya, pernyataan berupa universal, dan kami kemarin diharapkan tidak lebih dari 7 setiap kelas itu, tidak perlu banyak sekali. Tidak lebih dari 7 tadi. Waktu saya buat di kelas saya, cuman saya lihat sampai hari ini belum jadi kanvanya, baru sudah 8. Ya, ini fotonya Pak, Ibu Bapak dengan kertas sama dengan kertas yang Ibu Bapak pakai pada saat jadi anak-anak disuruh menulis apa yang diyakini benar dan mampu dilakukan, yang bisa mengatur siswa sehingga menuntut tanggung jawab. Setelah itu dia tempel. Nah, dari tempel-tempelan itu kan ada beberapa yang mirip-mirip jadi diklasifikasi. Ya. Cuman kemarin ada yang ricu Pak. Rambut boleh 20 cm. Aduh, ini beginilah kalau siswa kita belum terbiasa dengan hal-hal positif. Karena dia frontal protes itu yang 1, 2, 3, dia bilang rambut boleh 20 cm. Masih ada rekamannya tertempel di kelas saya. Ya, ini sedikit saja kan supaya mudah diingat. Misalnya begini, bila kan begini, kalau peraturan kan biasa begini, dilarang datang terlambat. Tahu? Kalau di keyakinan ditulis begini, datang tepat waktu. Itu kan walaupun makna sama tapi agak positif dia. Ya, sama. Tidak boleh kurang ajar kepada teman, tidak boleh kurang ajar kepada guru. Langsung saling menghargai. Nah, ataukah begini, langsung saya membudayakan 5S tambah 1M. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun tambah 1M-nya itu adalah makpatabe. Ya, itu kan menghargai budaya lokal. Tidak terlalu panjang. Ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Nah, ya, dari keyakinan kelas itu Ibu Bapak, kalau kita bekerja sistematis akan lahirlah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang menjadi ciri positif dari sekolah kita. Itu yang bisa kita jual. Ya, betul. Dari situ nanti lahir, dari tahapannya. Nah, jadi dari dilarang tidak salah duhur, nah, dirubah menjadi menjalankan perintah agama sesuai alat kepercayaan masing-masing. Akhirnya timbul lahirlah nanti divisi mewujudkan insan yang berakhlak mulia. Jadi dia tidak terlalu banyak, tidak menggunakan kalimat negatif, tapi menuntut tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu butuh kesepakatan,
tanggung jawabnya tidak seperti saya dulu, denda-denda. Yang melanggar denda 500, yang salah jawab denda 500. Nah, itu bukan keyakinan. Ya. Jadi mulai pelan-pelan saya kembali ke rel yang benar. Kalau dulu saya guru yang tidak benar. Ini yang pernah saya bahas Ibu Bapak, cuman saya lupa masukkan videonya ini. Ada videonya, oh ada kayaknya nanti, saya lupa. Ya, segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah itu tidak mesti kita harus membentak, menghardik, ya. Jadi kenapa dia disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah utamanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tidak apa-apa, nak. Semua orang pernah salah. Nah, tapi apakah kau mau dengan sikapmu yang sekarang? Mau tetap dengan itu distabilkan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Saya hargai kau melakukan tindakan ini, padahal kau bisa melakukan hal yang lebih buruk. Seperti kemarin itu, Mardika. Cuma kelirunya karena cepat sekali dia panggil orang tuanya. Ya, harusnya kan tidak usah dulu. Kemudian, nah, setelah dia tahu bahwa ini salah, kita ini ke depan kau mau bagaimana? Maumu yang bagaimana? Silahkan selesaikan masalah, berpelukanlah daripada masuk kantor polisi. Yang rugi bukan hanya kamu, orang tua dan sekolah ini pasti tercoreng. Jadi ya, karena ini yang perlahan-lahan ingin kita tumbuhkan adalah motivasi dari dalam diri untuk menuntut tanggung jawab. Walaupun ya seperti tadi tidak ada yang bisa membuka kepala tangan siswa itu kalau bukan kesadaran itu. Tugas kita adalah menyentuh terus. Nah, kelihatan kalau kita paksa tidak mau, kita lepas. Dibuang di soko pun tidak mau, ya. Okay. Nah ini tahapannya tadi. Ya, kalau dia masih pada menstabilkan identitas, ya ini prinsipnya bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran, tapi jangan berulang-ulang. Kalimat-kalimatnya mungkin yang di sebelah sana. Ya, berbuat salah itu wajar. Ya, tapi kalau berulang-ulang di kesalahan yang sama itu namanya tidak wajar. Ya. Nah, misalnya dia selalu dicontek, marah sama temannya, kita bisa kasih, ya kamu berhak merasa begitu. Kamu berhak merasa begitu karena itu adalah pekerjaan, masa teman-teman langsung mencontek saja. Nah, banyak. Itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian bagaimana kalau dia memvalidasi, lambat sekali, atau laptop yang lambat atau jaringan yang lambat? Memvalidasi tindakan yang salah, kenapa lambat sekali? Langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini, setiap perilaku ya itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya begini, kenapa kau berkelahi? Pasti ada sebab. Ya. Dia berkelahi karena dia merasa tidak dihargai. Kita kan punya kebutuhan itu. Kita butuh merasa dihargai. Kita butuh merasa dihormati. Kita butuh merasa disayang. Karena kau tidak hargai saya, tidak hormati saya, tidak sayang saya, oke kita bagi saja, sudah dulu saja. Jadi kalimat-kalimatnya boleh yang sebelah sana, ya, untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, ya untuk yang ketiga, menanyakan keyakinan itu kita arahkan mereka untuk lalu bagaimana, ke depan kau mau bagaimana, apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki ini, ya, itu. Untuk meyakinkan kira-kira bagusnya bagaimana. Dan tidak mungkin ada orang yang mau tidak baik terus. Yang mau berkelahi pun emosi saat itu Ji. Setelah itu pasti dia sadari tidak baik dia berkelahi. Ya, itu. Ya itu yang perlu ditanamkan kepada. Nah ini yang terakhir Ibu Bapak, sebenarnya penerapan budaya positif sangat dibutuhkan guru yang memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial. Nah, itu kan ada berapa kompetensi guru? 4 ya? 4 ya? Ya, tapi yang kita butuhkan di sini, di penerapan budaya positif tadi yang ada 7 poinnya, yang kita butuhkan adalah kepribadian yang matang, profesional dalam menjalankan tugas, dan kemampuan kita dalam komunikasi atau dan sebagainya, sosialnya. Sebab kapan dia tidak matang pribadinya seperti saya, marah saja terus. Tapi insyaallah saya mulai berubah Bapak Ibu. Insyaallah, tidak janji tapi insyaallah, ya. Karena baru belajar, ya. Saya terus belajar memperbaiki diri.
Ya, kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Nah, ini juga yang perlu kita lakukan, Ibu Bapak, merefleksi diri. Sudah benarkah apa yang kita lakukan selama ini? Sudah baguskah cara saya mendidik? Apakah sudah betul ini yang saya lakukan sama siswa? Datang terlambat, jam buka masuk etika, selalu untuk buka terlambat. Sudah dilakukan baru saya sadar, tanpa dendam diri anak sama saya. Tidak mau, justru tidak mau dimasuk. Ya. Nah, ini akhirnya kita sebagai guru menjadi among. Among itu ya untuk menuntun. Nah, among, ya, among. Atau sebagai manajer yang tadi dikatakan sebagai posisi yang guru untuk menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan Ibu Bapak. Kalau sudah tidak ada, boleh dicicipi ala kadarnya yang ada di depannya. Ada air. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih sebesar-besarnya atas kehadirannya. Sudah kuganggu di jam mengajar tak apa semua. Tapi insya Allah dengan begini, mudah-mudahan ada hal yang positif bisa kita petik dan bisa kita amalkan. Supaya pendidikan yang kami ikuti ini bisa bermanfaat juga di sekolah yang kita cintai ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kehilafan. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.